Bob 20 to 1 the Visual MBA. Finish. Pada bab 20 ada judul masukkan secara bersamaan. Maksudnya ini kita dituntut untuk memahami bab 1 sampai bab 19 secara simultan dalam menangani permasalahan bisnis ataupun merancang sebuah produk ataupun merancang sebuah pemasaran ataupun masalah-masalah manajemen yang terkait dalam memasarkan suatu produk. Di sini halaman 210 ada gambar dimulai dari start sampai pada halaman 211 ada tahap perencanaan. Ini kita anggap satu bagian bagaimana mencari siapa pembelinya, calon pembeli, kemudian memunculkan suatu ide, produk apa yang akan kita ciptakan. Kemudian ada eksperimen, bagaimana mencoba produk tersebut sampai berhasil. Kemudian ada validasi ide, sampai tahap perencanaan, kalkulasi biaya, bagaimana laba bersih, layak atau tidak untuk diproduksi. Itulah tahap pertama. Kalau selanjutnya dipetakan strategi, sampai selanjutnya ini terkait dengan masalah marketing. Yang pertama kita bahas dulu mulai dari pencarian siapa yang harus dilayani. Ini ada STP, segmenting, target, dan positioning. Nah, itu ada di halaman 58 sampai 60. Kemudian di halaman 189 ada orang-orang yang hobi ataupun orang yang menyukai sesuatu yang spesifik. Inilah yang menjadi target kita. Nah, segmenting, target, positioning. Itu tentu harus kita pelajari secara mendalam apa yang dimaksud dengan STP ini, segmenting, targeting, positioning, di halaman 58 sampai 60. Kemudian di halaman 189 ada orang-orang yang hobi, orang yang spesifik yang membutuhkan itu. Kemudian tahap kedua ada memunculkan sebuah ide. Nah, halaman 30 itu adalah eksperimen menghasilkan produk. Nah, bagaimana membuat eksperimen itu ada halaman 28 dan 29. Kemudian 37 sampai 39 ini bagaimana empati kita membantu orang lain memunculkan sebuah ide, menciptakan suatu produk yang bisa meringankan tugas orang lain, pekerjaan orang lain. Di halaman 64 ada tes litmus. Nah, kemudian ada skala penilaian 1 sampai 10 dengan 7,5 adalah produk layak untuk dijual. Kemudian ada di halaman 163 bagaimana menjaring ide. Ada yang divergen dari yang suatu masalah kecil menjadi ide-ide yang besar, atau konvergen sebaliknya dari ide-ide yang besar difokuskan kepada suatu ide. Kemudian ada juga brainstorming di halaman 163. Halaman 164 adalah proses kreativitas, menghancurkan status quo, kebiasaan-kebiasaan lama untuk mencari ide yang baru. Di halaman 165 ada rekombinasi pengetahuan, pengalaman, dan isi kartu katalog pikiran Anda dengan ilmu-ilmu yang baru. Kemudian di halaman 166 ada pengetahuan yang diperluas, ke kanan dan ke kiri, kemudian keahlian diperdalam. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir T. Nah, kemudian 167 ada metode berpikir asosiatif. Bagaimana menggabungkan irisan dari passion, kompetensi, dan kebutuhan pelanggan. Halaman 168, ide Anda baik ketika orang lain sudah menyampaikannya kepada Anda, sudah mereka pakai. 169 ada SIT, Systematic Inventive Thinking, sistem pemikiran inventif dengan 5 model pemikiran.
Halaman 170 ada pencarian ide, soft cost sampai 40%, seperti yang ditunjukkan oleh Disneyland. Rata-rata perusahaan hari ini hanya 10-20%. Kemudian halaman 171, bawa abstraksi, pengalaman, kelayakan, dan bentuk fisik. Jangan langsung beri solusi kepada masyarakat seolah kita mendikte apa yang harus mereka beli. Kemudian ada halaman 172, studi kelayakan. 173, fokus pada apa yang harus dikerjakan, pada letak permasalahan utama. Halaman 176 ada ide brilian tanpa kompetitor, sehingga tidak ada pesaing yang berarti, kita mendapatkan laba yang tinggi. Halaman 177 mengubah sesuatu yang membosankan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi konsumen. Halaman 178 ada 5 cara menemukan ide brilian. Kemudian setelah ide ini dapat, kita akan memulai validasi ide. Pada validasi ide ini ada metode analisis SWOT, halaman 112. Halaman 179 ada faktor wow. 180 ada 6 topi pemikiran. 181 pertanyaan-pertanyaan untuk produk baru. Halaman 182, apakah produk Anda menyelesaikan masalah? Apakah produk Anda ini akan menjadi bahan pembicaraan? Itulah yang menjadi validasi ide kita. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 211 ada perencanaan. Perencanaan ini menyangkut bagaimana harga pokok penjualan. Ada biaya operasional, ada laba bersih. Halaman 32, bagaimana menciptakan keseimbangan harga, manfaat yang unggul, mudah digunakan, dan mudah dibeli. Halaman 35 sampai 37 ada penentuan harga jual. Kemudian halaman 42 sampai 45 ada CVV, cost volume profit. Ini membandingkan berapa biaya produksi, jumlah volume yang diproduksi, sehingga dapat profit yang diuntungkan sebagai target. Inilah tahap pertama dari bagaimana bab 20 ini menjelaskan memasukkan secara bersamaan. Lebih dari itu, tentu kita harus memahami tahap per tahap secara mendetail sebelum bisa masuk kepada permasalahan utama, menyelesaikan masalah penciptaan suatu produk hingga sampai pemasarannya. Ini kita jelaskan sebagai bagaimana secara komprehensif bisa menyampaikan teori-teori yang dijabarkan dari bab 1 sampai 19 dalam sebuah penjaringan ide, memvalidasi ide sampai penentuan harga dan perencanaan sebelum sampai pada tahap marketing. Demikian, terima kasih. Kita lanjut di halaman 211 ada marketing. Di sini kita sudah membicarakan strategi. Kalau di awal tadi kita merencanakan bagaimana mencari calon pembeli, menemukan ide, bereksperimen dengan idenya, kemudian ide itu divalidasi, kemudian dapat harga pokok penjualan, biaya operasional, dan laba bersih. Ini di bagian perencanaan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian marketing, mencakup masalah strategi, pengambilan keputusan, branding, bentuk usaha, dan launching, serta peluncuran. Ini tak lepas dari bagian dari manajemen. Tentu ini dikerjakan oleh orang yang berbeda, bukan oleh bagian orang produksi. Satu di awal tadi yang bekerja adalah orang-orang produksi, orang-orang manajemen, tetapi kalau di bagian ini kita fokuskan kepada bagian marketing dan strategi. Dalam strategi ini ada 5 kekuatan kompetitif untuk berbagi strategi. Ini ada di halaman 90 sampai dengan 95. Kalau kita lihat itu ada melakukan hal secara berbeda. Strategi pertama ada diferensiasi, yang kedua strategi rendah biaya, low cost, kemudian kita analisa kompetitor. Yang ketiga, yang keempat, strategi laut biru versus laut merah. Yang kemudian yang kelima ada aliansi.
bagaimana memproduksi sesuatu agar lebih murah, lebih cepat, lebih efisien. Kemudian setelah itu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini berkaitan dengan etika bisnis. Etika bisnis untuk mengambil keputusan. Kemudian kapan Anda harus mengambil keputusan? Ini ada metode PROACT. Nah, artinya problemnya harus tepat, kemudian objeknya tepat, kemudian mempunyai solusi alternatif, nah, kemudian ada konsekuensi atau akibat. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu kita harus memandang masalah dengan tepat, tidak bias masalahnya, kemudian objek yang kita tangani itu tepat, tidak menyimpang. Kemudian ada alternatif solusi apabila target utama tidak terpenuhi tetapi ada solusi kedua. Kemudian ada konsekuensi sebagai akibat pengambilan keputusan tersebut. Setelah pengambilan keputusan ini ada branding. Pada halaman 4 ada bagaimana Anda branding kepemimpinan Anda sebagai CEO ataupun sebagai manajer. Anda harus memperhatikan itu. Halaman 5 ada 5 langkah brand yang berhasil. Tentu kita harus sama-sama mempelajarinya. Halaman 65 ada 3 unsur dalam brand dan mengelola brand. Nah, ini ada namanya touch point, poin-poin sentuhan. Halaman 66 ada mantra brand. Nah, arti mantra brand ini, orang tidak terlalu peduli apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya, tetapi orang lebih perhatian ataupun peduli mengapa kita melakukannya. Jadi kita harus fokus mengapa kita melakukannya. Kemudian ada bentuk usaha. Bentuk usaha ini di halaman 118 ada kepemilikan tunggal. Ini tidak memisahkan antara pemilik usaha dan aset bisnis. Kemudian yang bentuk kedua ada perseroan terbatas, memisahkan antara kepemilikan dan aset bisnis. Kemudian ada S Corporation, saham maksimal hanya dimiliki 100 orang Amerika. Kemudian ada C Corporation, ini saham bisa dimiliki lebih dari 100 orang dan tidak mesti orang Amerika. Kemudian setelah kalkulasi ini tepat, sudah ada strategi marketing, strategi pemasaran, branding sudah tepat, bentuk usaha sudah tepat, saatnya produk untuk diluncurkan. Demikian, terima kasih.